Kali ini kita akan mencoba memanfaatkan Replit untuk melakukan proses debugging. Ya, Replit ini IDE online yang menurut saya lumayan bagus begitu karena fiturnya cukup lengkap. Nah, yang mau kita coba sekarang ini adalah fitur untuk melakukan debugging. Untuk melakukan debugging kita pasti harus menyiapkan kode program yang akan didebug. Nah, ini kebetulan saya gunakan kode program yang tidak ada salahnya karena saya memang hanya ingin menunjukkan bagaimana melakukan proses debugging. Ya, seperti kita ketahui proses debugging itu adalah analogi seperti kalau kita melakukan slow motion pada waktu memutar video. Dengan slow motion kita bisa mengamati dengan cermat apa yang perlu kita lihat dari video itu. Nah, ini biasa dipakai dalam dunia olahraga, gitu kan. Adanya kesalahan akan mudah jika videonya diputar ulang kemudian dilakukan slow motion. Nah, itu ada kesalahannya misalnya di keputusan yang sudah dibuat oleh wasit. Nah, itu juga bisa kita lakukan dalam dunia programming. Nah, ini contohnya ya. Kalau di Replit kita bisa memanfaatkan fitur debugger yang muncul jika kita ini gerakkan mouse di sisi kiri. Nah, ada kata debugger. Ini harus kita klik. Kita klik. Nah, Replit sudah siap untuk melakukan debugging. Supaya lebih leluasa bisa aja nih kita geser begitu ya, biar berimbang. Setiap bagian dari halaman ini. Jika kurang ya kita geser begitu cukupnya. Nah, biar mudah mengamati. Nah, paling tidak kalau kita ingin melakukan debugging dengan Replit ini ada satu baris yang kita jadikan breakpoint. Jadi tempat berhenti gitu ya, direm gitu ya, break ya. Ya, ini kita pilih saja yang baris pertama. Nah, ini sudah ada tanda birunya. Berarti dia berhenti. Kalau di setiap langkah kita beri ya nggak masalah ya. Ini sebagai tempat-tempat berhenti. Karena nanti akan ada dua pilihan. Nah, pilihan yang pertama nanti adalah kita mau melihat perubahan baris demi baris. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua kalau kita ingin melompat ke breakpoint berikutnya. Nah, nanti akan kita coba dua-duanya ya. Seperti apa kalau kita eksekusi baris demi baris dan seperti apa kalau kita melompat antar breakpoint. Untuk melakukan debugging bisa kita mulai dengan run. Nah, dengan run dia nanti akan otomatis berhenti di breakpoint yang pertama. Tapi harus bersabar karena online ya. Nah, ini sudah ya. Dia sudah ada tanda birunya. Dia berhenti di baris ini. Baris pertama yang tadi diberi breakpoint. Terus kalau mau mencoba ini efeknya apa ya. Satu baris ini efeknya apa. Maka kita klik next step. Ya kan? Langkah selanjutnya ini next step. Tapi kalau kita ingin melihat pengaruh dari baris pertama sampai ke 5 ya. Berarti kan kita akan mengeksekusi bagian ini dengan cepat gitu ya. Terus mau mengamati baris ke-6. Maka kita next breakpoint yang dipilih. Nah, kita klik next breakpoint. Kalau memang ingin lihat seperti itu. Ya, sama dengan kalau kita melakukan slow motion pada video. Kalau ingin melihat kesalahan keputusan wasit misalnya. Wasit seharusnya memberi penalti tapi ternyata tidak. Itu kan waktu yang dicurigai terjadinya kesalahan harus kita perhatikan. Misalnya kira-kira tadi di menit ke-40. Maka menit 40 itu kita breakpoint. Baru di slow motion di situ. Jadi nonsense ya kalau misalnya semua video dari pertama menit ke-0 gitu sampai menit terakhir kalau sepak bola sampai 90 menit itu diamati secara slow motion, kurang pekerjaan karena terjadinya handball itu hanya pada detik tertentu sehingga ya kira-kira terjadinya kesalahan itu saja yang diamati. Oke, kita coba dulu sekarang yang ini ya, yang next step. Apa yang terjadi? Ya, ini hanya akan memberi nilai 0 pada sum. Bisa kita lihat pengaruhnya nanti di sini ya, variabel ini. Next. Nah, ini sum diberi 0, maka efeknya ya sumnya 0 gitu. Jadi dengan cara mengamati
khususnya baris 1 ini ya yang sekarang ini. Kalau sampai sumnya berisi yang lain pasti ada sesuatu di situ. Mungkin ada salah ketik gitu kan, kita harusnya ngetikkan 0 tapi ternyata kita kopas gitu ya dari tempat lain. Tapi contoh ini benar gitu ya, kebetulan saya pilihkan kode program yang benar, sehingga memang kita tidak bertujuan untuk mencari satu kesalahan. Karena kadang kita memprogramkan alami gitu ya, kita copy paste dari tempat yang lain, kemudian lupa untuk mengeditnya. Oke, ini ya yang sum sama dengan 0 sudah. Kita ingin next step lagi. Nanti seharusnya list akan masuk di sini. Next step. Nah, ini ya, listnya masuk di sini. Oke. Baris selanjutnya kita akan melakukan looping untuk setiap nilai X dalam list. Nah, ini sangat penting. Kalau kita sudah memproses satu variabel yang kompleks, misalnya metrik. Nah, kadang kita membuat looping di dalam looping, ya kan metrik ya, ada kolom, ada baris, itu tidak teliti, ada yang melompat dan sebagainya. Ada pernyataan besar di dalamnya dan sebagainya, sehingga sangat mungkin adanya kesalahan gitu ya. Oke, tapi ini sekali lagi programnya sudah benar, saya tidak ada masalah. Saya hanya ingin menunjukkan seperti apa proses debugging itu. Oke, ini kita next step lagi. Nah, begitu ya. Karena hanya for itu tidak kelihatan ya. Dia hanya mengambil satu X saja gitu. Dan belum looping karena ini hanya satu baris 3 itu saja. Berarti X yang diambil di sini adalah 65. Ini X-nya 65. Kemudian sum ingin diisi dengan sum ditambah nilai X. Karena tadi sumnya 0 ya kan, ditambah X 65. Jadi nilai X yang nanti akan diupdate kan gitu ya. Jadi nanti sumnya tetap akan 65. Ini next step lagi. Nah, begitu ya. Jadi X-nya tetap 65. Nah, sekarang baru akan ada perubahan. Kenapa? Karena sumnya tadi itu 0, terus jadi 65. Nah, sekarang 65 akan ditambah 65 karena sumnya sudah 65. Jadi nilai sum akan diupdate lagi dengan ditambahkan nilai X. Ini bisa kita lihat. Nah, gitu. X-nya sudah 78. Jadi X-nya tadi 65 sekarang jadi 78 dan dia siap dijumlahkan dengan sum. Sumnya 65. Nah, 65 ditambah 78 jadinya 143. Begitu seterusnya ya. Ini kalau kita mau melakukan loopingnya itu nanti akan dijumlahkan terus sampai 33 sampai nilai X yang terakhir. Kita sudah tahu seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan. Seperti apa kalau kita mengklik next breakpoint. Nah, pasti semua nilai di dalam list akan dijumlahkan kan begitu ya. Ini hanya mudah sehingga ini kita bisa klik melompat ke sini ya, next breakpoint. Ya, dia sudah melompat ke baris 6. Jadi loopingnya tidak perlu kita amati secara perlahan. Oke, sumnya sudah ketahuan nih 197. Terus baris ke-6 ini hanya mencetak tulisan jumlah bilangan-bilangan di bawah ini. Cetak di sini jadinya ya. Coba ini. Next step. Oke, ini jadinya sekarang sudah ditampilkan. Nah, hanya seperti itu proses debugging. Walaupun kelihatannya ini sederhana, tapi ini sangat bermanfaat. Manfaat yang pertama pasti akan bisa kita peroleh jika kita menemukan kesalahan ketika programnya dijalankan. Jadi nggak ada syntax error. Sintaksnya ini sudah benar semua misalnya ya yang diketikkan di sini. Program kita banyak sekali sampai 1000 baris. Sehingga kalau melototin satu persatu, kesalahan apa yang terjadi gitu ya, itu akan repot. Maka hanya bagian tertentu yang kita curigai adanya kesalahan itu yang kita slow motion, yang kita debug. Itu namanya runtime error gitu ya. Tapi bisa juga kesalahan itu karena kesalahan logika. Kita main kopas, kemudian lupa tidak mengeditnya, sehingga terjadi kesalahan. Maka kita harus mengamati di mana kesalahan itu. Jadi itu manfaat yang pertama ya. Kita bisa menemukan kesalahan, yang kesalahan itu hanya bisa diketahui kalau programnya sudah dijalankan. Karena tidak ada syntax yang error. Manfaat yang kedua adalah kita bisa mempelajari program orang lain gitu. Misalnya kita download program open source. Kemudian ada perintah baru yang kita tidak ketahui. Nah, maka kita bisa
mengetahui fungsinya apa gitu ya dan sebagainya, itu dengan melihatnya secara perlahan atau melakukan slow motion. Baris-baris di sini seperti apa, kemudian efeknya di sana bagaimana, kalau dicetak, kalau tidak dicetak perubahan nilai variabelnya seperti apa. Nah, seperti itu cara kita menggunakan Replit untuk melakukan debugging.